Oke teman-teman, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang lahirnya Pancasila dan perkembangannya. Lahir dan berkembangnya Pancasila. Latar belakang lahirnya Pancasila. Menjelang kekalahan dalam Perang Pasifik, pemerintah Jepang berusaha menarik perhatian rakyat Indonesia dengan membentuk BPUPKI, atau dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Kosakai. Pada tanggal 29 Mei, sidang pertama dimulai dan berakhir pada 1 Juni 1945. Sidang pertama diadakan di gedung Shuosangi-in di Jalan Pejambon, Jakarta, yang sekarang dikenal sebagai Gedung Pancasila. Pada zaman Belanda, gedung ini disebut dengan Volksraad, yaitu sebuah gedung perwakilan rakyat. Tujuan dari pemerintah Jepang membentuk BPUPKI adalah agar rakyat Indonesia mau membantu Jepang dalam berperang melawan sekutu di Samudra Pasifik. Pada tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno mendapat giliran untuk menyampaikan gagasan tentang dasar-dasar negara Indonesia yang merdeka, yang dinamakan Pancasila. Pidatonya yang tidak tertulis terlebih dahulu itu diterima secara aklamasi oleh seluruh anggota BPUPKI. Selanjutnya, dibentuk panitia kecil untuk merumuskan dan menyusun Undang-Undang Dasar dengan berpedoman pada pidato Bung Karno. Dibentuklah panitia 9 yang ditugaskan untuk merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara berdasarkan pidato yang diucapkan Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 dan menjadikan dokumen sebagai teks untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pembentukan PPKI. Setelah BPUPKI dibubarkan, Soekarno membentuk PPKI pada 7 Agustus 1945. Pembentukan PPKI disetujui oleh Hisaichi Terauchi, seorang perwira tinggi Angkatan Darat Jepang di Saigon. Tugas PPKI adalah melanjutkan tugas BPUPKI dan menyiapkan kemerdekaan Indonesia. PPKI diketuai Soekarno dengan wakilnya Muhammad Hatta. Sementara anggotanya berjumlah 21 orang. Setelah melalui proses persidangan dan lobi-lobi, akhirnya rumusan Pancasila hasil penggalian Bung Karno berhasil dirumuskan untuk dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan sebagai dasar negara Indonesia Merdeka pada sidang PPKI pertama tanggal 18 Agustus 1945. Sidang pertama digelar pada tanggal 18 Agustus 1945 yang menghasilkan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, memilih Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden, membentuk Komite Nasional untuk membantu presiden sementara belum dibentuk MPR dan DPR. Sidang kedua digelar pada tanggal 19 Agustus 1945 yang menghasilkan pembagian wilayah Indonesia yang terdiri atas 8 provinsi, menetapkan komite nasional, menetapkan 12 departemen dengan menterinya yang mengepalai departemen, dan 4 menteri agama. Sidang ketiga digelar pada tanggal 22 Agustus 1945 yang menghasilkan keputusan
1. Pembentukan Komite Nasional. 2. Pembentukan Partai Nasional Indonesia. 3. Pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau Tentara Nasional Indonesia (TNI). Akhirnya, pada tanggal 29 Agustus 1945, PPKI dibubarkan bersamaan dengan pelantikan anggota Komite Nasional Indonesia Pusat. Sekian pembahasan untuk kali ini. Saya ucapkan terima kasih.